Wah, wah, wah. Siapa yang nggak pengen nangis kalau berenang terus kesedot ke tempat yang ternyata ada sumber gelapnya kayak gini? Ih, ini dia, geng. Makanya kamu kalau jadi orang jangan suka sembarangan berenang di tempat yang mentang-mentang ada airnya ya. Lagian nih, ku kasih tahu, terdapat beberapa tempat yang ternyata ada misteri mengerikannya loh. Emang ada ya tempat-tempat kayak gini di Indonesia? Ada banget, geng. Jadi kamu jangan sembarangan ya. Penasaran kan tempat apa aja yang sebenarnya nggak boleh kamu berenangin atau bahkan sekadar ngelewatin aja? Subscribe dan like-nya dulu ya. Pertama, rawa sungai. Karena Indonesia hampir di setiap daerahnya banyak sungai panjang alias hulu yang bercabang dari sungai lainnya, maka banyak sekali kemungkinan terjadinya tanah ambrol. Dan jika hal ini sampai terjadi, maka akan terbuat hisapan dalam yang secara nggak langsung bisa menyedot objek di atasnya. Istilah ini bisa dibilang sebagai lumpur hisap buatan. Momen yang tercipta lantaran derasnya aliran rawa sungai, geng. Aku nggak nyaranin kamu buat berenang di rawa sungai yang banyak pohon di kanan kirinya loh ya. Karena kamu bisa aja tiba-tiba kesedot dan terjebak di lumpur hisap buatan ini. Kedua, kawah belerang. Buat kamu yang doyan banget berendam di air panas alami langsung dari kaki gunung, sebaiknya kamu pikir 2 kali deh. Jangan terlalu sering melakukannya, plus nggak lebih dari 20 menit ya. Karena nggak semua belerang gunung itu sehat, geng. Bahkan nih, ada beberapa belerang gunung yang mematikan, di mana kamu pastinya sulit untuk membedakan mana yang beracun dan mana yang boleh untuk direndemin. Nggak sedikit kok kasus naas terjadi di Amerika Serikat, di mana anak-anak muda belakangan diketahui berenang di kawah beracun. Ada yang seluruh sarafnya kaku, bahkan sampai meninggal terpanggang di kawah. Nggak menutup kemungkinan di tempat kayak gini, kamu bisa aja nggak tahu kadar kimia yang terdapat pada air dalamnya kan? Ketiga, bendungan. Jangan biasakan berenang dengan melompat dari ketinggian. Kalau kamu nggak tahu medan yang kamu lompati dan apa yang ada di bawahnya ya, nggak terkecuali di danau buatan yang dijadikan bendungan. Seperti diketahui, beberapa bendungan memiliki teknologi sinkhole atau spillway alias lubang besar yang menghisap air untuk menciptakan gerak ataupun sebagai saluran pembuangan air berlebih. Nah, kalau kamu asal berenang di bendungan, kamu bisa-bisa kesedot lubang ini dan mengerikan. Apalagi kalau bendungannya dalam, jadi deh sinkhole-nya nggak kelihatan. Di Indonesia sendiri ada beberapa bendungan yang punya teknologi kayak gini. Ada di Bendungan Insinyur Haji Juanda di Purwakarta, Bendungan Riam Kanan di Kalimantan Selatan, dan yang belakangan heboh lantaran dikira sumur misterius tengah sungai ada di Desa Sumberbulu, Probolinggo. Keempat, bekas tambang. Nggak beda jauh dari bahaya berenang di kawah belerang, di tempat yang terlihat kayak bekas tambang, kamu nggak sebaiknya main berenang-berenang aja ya. Walau sebagai objek wisata tergolong bagus, apalagi untuk difoto, aku saranin sih kamu jangan langsung main lompat aja. Karena biasanya kedalaman yang dimiliki bekasan tambang nggak merata. Bisa aja ketika nyebur yang ada kamu justru terbentur bebatuan di sana. Belum lagi kandungan air asam bekas tambang juga pastinya akan memengaruhi kulit kamu. Iritasi hingga infeksi bisa timbul, apalagi kalau di kolam tambang ini nggak ada tanda-tanda kehidupan semacam rumput danau atau ikan kecil. Kayak kolam tambang yang ada di Bangka ini nih, geng. Kelima, Danau Pink. Kamu pasti suka banget nih wisata unik. Pernah tahu kan yang lagi hits Pantai Pink di Lombok? Sebetulnya sih belum ada hasil riset pasti mengenai kenapa air laut bisa berubah warna jadi pink. Ada yang bilang kadar garam menyebabkan alga jenis tertentu tumbuh subur sehingga terciptalah warna yang menyala kayak wortel, dan gak sedikit pula yang berpendapat lain. Tapi ada loh di Australia sana di mana kamu dilarang untuk berenang di Danau Spencer. Peneliti beranggapan nggak akan ada yang mampu bertahan hidup di sini lantaran kadar garamnya yang terlalu tinggi. Dari beberapa kali percobaan, ditemukan bakteri serta virus yang berpotensi merusak sistem tubuh manusia. Tapi sih tetap aja masih ada yang bandel berenang. Sedihnya danau buatan yang belakangan sering disebut dengan Pink Lake ini, konon warnanya udah nggak pink-pink amat. Keberadaan tambang garam buatan di sini diketahui mulai terusik dengan adanya pembangunan jalan dan jalur kereta yang memotong aliran alami ke dalam danau. Ngeri ya, padahal aku kan hobinya berenang. Jakarta banjir aja aku arungin. Ya udah, selagi mau pergi berenang, nih tonton 5 fakta lumpur lapindo yang sudah 11 tahun terjadi, serta mitos dan fakta unik tentang suntik silikon payudara dari Dokter Babi. Makasih atas subscribe dan like-nya ya, gang. Love you.